Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di 264 wilayah untuk pertama kali dilakukan di Indonesia. Pilkada Serentak berjalan kondusif dan lancar dalam hal keamanan dan pelaksanaan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari tabulasi Pilkada Serentak, kita terhubung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Abdullah Hoirudin dari Hotel Borobudur, Jakarta. Ya Tezar, bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 ini? Ya Rima, tadi juga sempat disampaikan dan juga komentar dari berbagai tamu yang hadir dalam kunjungan election visit program yang diadakan oleh KPU sejak kemarin, dan acaranya juga tadi dihadiri oleh 7 negara, kemudian duta besar dan juga 3 universitas. Beberapa di antaranya adalah Palestina, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Korea, kemudian Bangladesh, Tunisia dan juga Australia. Mereka rata-rata mengapresiasi dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia karena dilakukan di tempat yang umum dan terbuka, bahkan dihitung di secara langsung dan juga terbuka. Kemudian juga dilakukan dengan simpel dan juga efektif. Namun terkait dengan temuan penyelenggaraan pemilu hari ini, kami juga merekap dari beberapa poin yang dikatakan oleh Komisioner KPU. Saat ini memang pemilu tadi diselenggarakan di 264 daerah di sedikitnya 32 provinsi di Indonesia, dan ada beberapa catatan. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat yang di beberapa TPS kurang dari 50%. Dan meskipun di banyak TPS juga ada yang lebih dari 50%, namun ini masih jauh daripada target KPU yang menargetkan di angka 77,5% dari partisipasi masyarakat. Kemudian juga masih adanya dugaan money politik. Kemudian juga dari Komite Independen Pemantau Pemilu juga menyatakan ke depan harus lebih transparan terhadap penetapan dari calon kepala daerah, karena hingga saat ini memang ada 5 daerah yang mundur jadwal pilkada serentaknya akibat dari penetapan yang bermasalah. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa proses tabulasi kemudian menjadi tanggung jawab dari KPU masing-masing daerah, dan KPU pusat ini hanya menerima laporan dari masing-masing daerah dan tidak ada penghitungan kembali di KPU pusat di sini. Kemudian juga ada potensi pemborosan akibat ditundanya di 5 daerah akibat dari penetapan dari pencalonan yang kemudian bermasalah, yakni di Kalimantan Tengah, kemudian Simalungun, Siantar, Fak-Fak Papua, dan juga Manado. Rima. Ya Tezar, sejauh informasi yang Anda ketahui, apakah sudah ada laporan soal pelanggaran di Pilkada? Ya Rima, tadi juga kami sempat mewawancarai salah satu komisioner KPU, Arief Budiman, yang menyatakan hingga saat ini memang KPU telah menerima 58 laporan dari dugaan money politik. Namun angka ini harus diselidiki lebih lanjut karena ini bukanlah angka yang pasti. Dan KPU masih terus menunggu informasi resmi dari Bawaslu dan juga Panwaslu terkait dengan laporan ini. Memang jika nantinya benar ada money politik, maka calon yang melakukan ini akan terancam didiskualifikasi dari Pilkada Serentak. Sementara itu untuk agenda besok dapat kami sampaikan juga para komisioner KPU berencana akan melakukan kunjungan ke berbagai daerah yang dianggap butuh perhatian khusus seperti di Maluku. KPU nantinya juga akan menetapkan hasil pemilu kada yang digelar pada hari ini pada 18 Desember untuk tingkat kabupaten kota, kemudian 19 Desember untuk tingkat provinsi. Jika nantinya tidak ada gugatan dari para calon, maka KPU akan menetapkan hasil pemenang ini secepatnya. Sementara untuk gugatan akan dapat diterima 3 kali 24 jam sejak diumumkan dan ditetapkannya hasil pemilu serentak ini. Dan hingga saat ini juga masyarakat dapat mengakses rekapitulasi dan juga perolehan sementara dari berbagai daerah melalui website yang telah disediakan KPU di www.pilkada2015.kpu.go.id. Tadi juga kami sempat melihat bahwa di sini juga ada ditampilkan hasilnya ini berupa perolehan dari tiap-tiap TPS, kemudian tiap-tiap kelurahan, dan bahkan dari persentase keseluruhan dari masing-masing wilayah yang mengadakan pemilu serentak pada hari ini. Rima. Ya, jadi ada dugaan adanya money politik tapi masih diselidiki, dan juga ini hasil masih jauh dari target begitu ya. Baik, terima kasih Tezar Aditya dan Abdullah Hoirudin melaporkan dari Hotel Borobudur, Jakarta.